Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami kelas 11, adik-adik saya kelas 11. Ketemu lagi kita di channel YouTube saya, Budiono Yahman. Nah, hari ini kita akan bahas materi tentang isomer pada alkena. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingatkan adik-adik coba tolong di klik tombol like, subscribe, share, serta tulis komentar adik-adik tentang video ini. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, kita akan bahas dulu isomer apa yang terjadi pada alkena, ya. Nah, isomer pada alkena itu secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Nah, isomer struktur ini kita bagi tiga, yaitu isomer rangka, posisi, dan isomer fungsi. Untuk isomer ruang, ini kita bagi dua, ada isomer geometris dan isomer optis. Nah, perlu diketahui, kalau pada alkana, isomer yang terjadi itu, kalau pada alkana hanya isomer rangka dan isomer posisi. Tetapi untuk alkena, bisa dikatakan semua isomer ini terjadi pada alkena. Cuma, khusus isomer optis, itu nanti kita akan bahas di kelas 12. Baik, kita akan mulai bahas satu persatu keempat isomer ini, ya. Kita mulai dari isomer rangka. Apa artinya isomer rangka? Nah, isomer rangka ini adalah beberapa senyawa yang punya rumus molekul sama, tapi jumlah atom C pada rantai utamanya berbeda. Rumus molekul sama, tetapi jumlah atom C pada rantai utamanya berbeda, ya. Nah, contoh kita lihat, misal senyawa 1 butena dengan 2 metil 1 propena. Sebenarnya kalau propena tidak pakai 1 juga nggak apa-apa, pakai 1 juga nggak masalah, ya. Nah, jadi antara 1 butena dengan 2 metil 1 propena, keduanya punya rumus molekul yang sama, yaitu sama-sama C4H8, ya. Ini juga C4H8, tetapi yang berbeda itu adalah rantai utamanya. Ini rantai utamanya C-nya 4, yang ini rantai utamanya C-nya ada 3, ya. Itu dia isomer rantai. Nah, berikutnya kita bahas isomer posisi. Nah, kalau kita artikan posisi itu artinya letak. Jadi isomer posisi itu nanti yang berbeda letaknya. Nah, letak apa kita lihat. Isomer posisi lengkapnya rumus molekulnya sama, kemudian rantai utamanya juga wajib sama di sini. Nah, kalau pada isomer rangka, justru rantai utamanya berbeda. Kalau di sini, pada isomer posisi, selain rumus molekul sama, rantai utamanya juga wajib sama, ya. Lalu yang beda apanya? Letaknya tadi. Letak apa? Letak ikatan rangkapnya, ya. Letak ikatan rangkapnya. Contoh kita lihat. Contohnya antara 1 butena dengan 2 butena. 1 butena dengan 2 butena, keduanya punya rumus molekul sama. Sama-sama C4H8. Lalu, jumlah atom karbon pada rantai utamanya juga sama, sama-sama 4. Nah, yang beda itu letak ikatan rangkapnya. Ini ikatan rangkapnya di nomor 1, yang ini letak ikatan rangkapnya di nomor 2. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat isomer yang ketiga, yaitu isomer fungsi. Nah, kalau isomer rangka dan isomer posisi itu terjadi pada golongan yang sama. Tapi isomer fungsi ini terjadi pada golongan yang berbeda, ya, senyawa yang punya rumus molekul sama, tetapi golongannya berbeda. Nah, berarti kesimpulannya ada golongan lain yang berbeda dengan alkena, tapi punya rumus molekul yang sama dengan alkena. Ada, yaitu apa? Sikloalkana. Jadi alkena dengan sikloalkana, keduanya punya rumus umum yang sama, yaitu sama-sama CnH2n. Padahal sikloalkana itu adalah jenuh, sedangkan alkena itu tidak jenuh. Jadi isomer yang terjadi antara alkena dengan sikloalkana itu adalah isomer fungsi. Nah, seandainya kita diminta menentukan isomer fungsi, nah maka nanti kita harus cari dari kedua belah pihak, kita jumlahkan. Nah, ini contohnya. Misal propena, dia C3H6, siklopropana juga sama C3H6. Tetapi
propena punya ikatan rangkap 2, sedangkan siklopropana tidak punya ikatan rangkap. Ini jenuh dan ini tidak jenuh. Nah, sekarang kita lihat gimana cara menentukan jumlah isomernya. Nih ya. Jadi, ini jumlah isomer fungsi. Nah, sebagai contoh kita lihat di sini. Kalau rumus kimianya C24, alkenanya cuma satu, yaitu etena saja. Sedangkan sikloalkana itu C-nya minimal 3. Berarti sikloalkana C2 belum ada. Maka jumlah isomernya 1 ditambah 0, 1. Nah, kemudian C3H6, C3H6 kalau dari alkena cuma ada 1. Dari sikloalkana juga 1. Maka isomer fungsinya jadi 2. Nah, C4H8 dari alkena itu ada 3, dari sikloalkana ada 2, sehingga jumlah isomer fungsinya 5. Ya. Nah, C5H10 dari alkena ada 5. Gimana cara mendapatkan 5? Nanti di akhir slide ini saya akan jelaskan. Sikloalkana juga ada 5. Ya. Nah, maka di total jadi 10. Ya. Jadi senyawa C5H10 isomernya yang berupa alkena ada 5, yang berupa sikloalkana ada 5. Sehingga kalau diminta isomer fungsinya totalnya jadi 10. Nanti di akhir slide akan saya jelaskan gimana cara mendapatkan yang 10 ini ya. Nah, baik, yang berikutnya kita lihat isomer yang keempat. Isomer yang keempat yaitu isomer cis-trans atau isomer geometris. Ini isomer yang hanya terjadi pada senyawa yang punya ikatan rangkap 2. Jadi alkena dia punya ikatan rangkap 2, maka alkena bisa memiliki isomer geometris atau isomer cis-trans. Ya, isomer geometris ini hanya dimiliki oleh ikatan rangkap 2 yang mengikat dua jenis gugus fungsi yang berbeda. Dan minimal terdapat satu gugus fungsi yang sama yang terikat pada masing-masing C rangkap. Nah, ada dua jenis isomer geometris, ada dua bentuknya sesuai dengan namanya. Bentuk yang pertama adalah cis, sedangkan bentuk yang kedua adalah trans. Nah, apa artinya cis dan trans? Cis itu artinya sepihak. Nah, kita lihat B dengan B berada di pihak yang sama. Atau A dengan A berada di pihak yang sama. Sedangkan trans berseberangan, B ini dengan B ini berseberangan, A ini dengan A ini berseberangan. Di sini syaratnya C ini mesti mengikat yang berbeda, ya, mesti mengikat yang berbeda. Ini tidak boleh sama dengan ini. Yang ini tidak boleh sama dengan ini. Kalau ini sama dengan ini, itu bukan isomer cis-trans. Nah, berikutnya, adik-adik kami, anak-anak kami kelas 11, kita akan bahas gimana cara mendapatkan 10 buah isomer dari C5H10 tadi. Ya. Tapi jangan lupa, sekali lagi, klik tombol like, subscribe, share, serta tulis komentar adik-adik tentang video ini. Baik, kita akan mempelajari gimana cara mendapatkan isomernya. Baik, anak-anak kami, kita akan lanjut sekarang menentukan jumlah isomer ya. Nah, misalnya pertanyaannya seperti ini. Tentukan jumlah isomer. Misalnya kita diminta menentukan jumlah isomer ya. Tentukan jumlah isomer dari, ya, tentukan jumlah isomer dari senyawa, ini ya, dari senyawa C5H10. Nah, ini kita diminta menentukan jumlah isomer C5H10. Nah, seandainya diminta menentukan jumlah isomer C5H10 hanya alkena, maka kita hanya tentukan alkena saja. Tetapi pada soal ini tidak ada diminta alkena saja, dia hanya meminta tentukan jumlah isomer C5H10. Nah, kita tahu yang namanya C5H10 itu adalah CnH2n. CnH2n. Nah, CnH2n itu ada dua, bisa alkena, bisa sikloalkana. Maka caranya kita cari dari alkenanya dulu, setelah itu kita cari lagi dari sikloalkana, baru kita jumlahkan. Itulah isomer dari C5H10. Kalau seandainya diminta C5H10 yang alkena saja, maka hanya alkena saja. Tapi kalau tidak dijelaskan alkena
dan atau sikloalkana, berarti itu dua-duanya ya. Baik. Nah, maka pertama kita cari dari alkena dulu. Pertama kita cari alkena yang rantai utama 5 cabang 0 ya. Nah, kita susun rantai utama 5 cabang 0, susun aja sampai 5 nih. 1 2 3 4 5 cabangnya 0. Kalau alkena tentu dia punya rangkap 2. Rangkap 2-nya kita mulai dari nomor 1. Nah, ini langsung kita beri nama, apa namanya? Namanya adalah 1 pentena, karena rangkap 2-nya ada di nomor 1. Ya, sekarang sebelum ini kita kurangi jadi 4 rantai utamanya, kita pikirkan dulu. Bisa lagi nggak rantai utama cabang 0 selain dari 1 pentena? Ya, tentu jawabnya bisa. Rangkap 2-nya kita pindah ke sebelah ya. Rangkap 2-nya kita pindah ke sebelah. Nah, ini rangkap 2-nya dipindah ke sebelah, maka hasilnya kita peroleh apa? Hasilnya kita peroleh 2 pentena. Nah, ini masih rantai utama 5, cabangnya 0. Nah, bisa lagi nggak dipindah? Kalau kita pindah ke sebelah, 3 pentena nggak mungkin. Karena kalau rangkap 2-nya ke sini, maka nomor dari sini, gitu. 2 pentena lagi dia. Berarti kesimpulannya rantai utama 5 cabang 0 sudah habis. Sekarang kita kurangi rantai utama 4 cabang 1. Nah, kita lihat ya. Rantai utama 4 cabang 1. Cabang itu selalu mulai dari nomor 2. Nah, kita letakkan rangkapnya di sini, langsung kita beri nama. Apa namanya? Namanya adalah 2-metil, 2-metil, kemudian 1 butena. Nah, sekarang coba kita lihat. Bisa lagi nggak rantai utama 4, cabang 1, selain dari 2-metil 1 butena? Ya, rangkap 2-nya pindah ke sebelah ya, masih rantai utama 4 cabang 1. Cuma sekarang rangkap 2-nya kita pindah ke sebelah. Nah, cabangnya tetap aja, rangkapnya aja yang jalan-jalan. Nah, maka ini namanya apa? Namanya ini adalah 2-metil, 2-metil, kemudian 2 butena. Nah, coba bisa lagi nggak rantai utama 4 cabang 1 selain yang 2 ini? 2-metil 1 butena dan 2-metil 2 butena. Bisa pindah lagi rangkapnya. Rangkapnya kita pindah ya. Rangkapnya kita pindah ke sebelah, cabangnya tetap aja di sini. Nah, rangkapnya aja jalan-jalan. Nah, apa namanya? Nah, ini udah jadi 1 butena karena nomor dari kanan ini ya. Berarti namanya 3-metil 1 butena. 3-metil 1 butena. Nah, ini namanya. Nah, coba kita pikirkan, bisa lagi nggak rantai utama 4 cabang 1 selain ini? Nah, nggak bisa lagi ya, karena rangkap 2-nya sudah dari ujung ke ujung. Sekarang coba kita lihat rantai utama 3 cabang 0. Rantai utama 3, cabang 2, sorry. Nah, gimana ini rantai utama 3 cabang 2? Ini rantai utama 3, misalnya. Alkena. Cabang 2, di mana cabangnya? Sini 1. Mana lagi? Kalau di sini dia sudah tidak mungkin. Kenapa? Karena sudah 5. Nah, rantai tangannya yang di sini ada 5. Nggak mungkin, ya kan? Jadi kesimpulannya, rantai utama 3 cabang 2 ini tidak ada. Ya. Berarti dari alkenanya, maka jawabnya kalau dari alkenanya ya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi kan dia nggak minta hanya alkena saja, hanya C5H10. C5H10 itu selain alkena, bisa juga sikloalkana. Nah, kita gambarlah sikloalkananya, mulai dari rantai utama 5, cabang 0. Mulai dari rantai utama 5, cabang 0. Nah, kalau dia C5, berarti dia bentuknya seperti segi 5. Nah, apa namanya ini? Ini namanya siklopentana. Ini namanya siklopentana. Berikutnya, kurangi rantai utama jadi 4, cabang 1. Nah, rantai utama 4, cabang 1. Rantai utamanya 4, siklobutana, cabangnya 1. Nah, ini. Sudah. Berikutnya kita kurangi rantai utama 3, cabangnya 2. Ya. Rantai utama 3, cabang 2. 1, 2, 3. Nah, cabangnya 2 ya. Nah, rantai utama 3, cabangnya 2. Kita rapikan dulu nih ya. Jadi rantai utama 3, cabang 2. Nah, ini rantai utamanya 3, C-nya ada 3 nih ya. Nah, cabangnya 2.
cabang yang pertama, satu di sini, satu di sini. Ah, kemudian masih rantai utama 3 cabang 2, tapi cabangnya begini kita buat. Nah, rantai utama 3 cabang 2. Kalau ini tadi 1,1 dimetil, ini bisa 1,2 dimetil siklopropana. Nah, masih rantai utama 3 cabang 2, maka dia jadi seperti ini. Nah, ini di nomor 1 saja, tapi etil. Nah, ini. Maka dari alkenanya isomernya ada 5, dari sikloalkana isomernya ada 5. Berarti total isomer C510 itu adalah 10. Ya, total isomernya adalah 10. Nah, ini anak-anak cara kita menentukan jumlah isomer ya. Oke, terima kasih.